ekstraksi pelarut yang melibatkan kesetimbangan asam basa. Ya, seperti ini misalnya di dalam air ada Ha, ya. Ha ini akan mengalami disosiasi menjadi H3O+ dan amin, ya. Tentunya dia mempunyai Ha. Kemudian Ha ini juga bisa larut di fasa organik, ya, jadi Ha organik, ya. Jadi Ha dalam fasa organik, ya. Kalau ini Ha dalam fasa air. Kemudian KD-nya berapa? KD adalah konsentrasi Ha dalam fasa organik dibagi konsentrasi Ha dalam fasa air, yaitu adalah KD. Kemudian disosiasi asam ini ada Ka. Ya. KD sama dengan Ha, konsentrasi Ha dalam fasa organik dibagi konsentrasi Ha dalam fasa air. Sedangkan D, ya, distribusi, ya, itu konsentrasi Ha total dalam pelarut organik dibagi konsentrasi total air dalam fasa air, ya. Konsentrasi Ha air, ya, dalam fasa air, ya, sama dengan Ha organik, ya. Ha organik hanya ini saja dibagi Ha air plus amin, ya. Jadi kalau D ini plus, ya, total, karena namanya total jadi plus. Sedangkan Ka sendiri, Ka sama dengan konsentrasi H3O+ kali amin, ya. Ini kali ini dibagi ini, ya. Airnya enggak usah. Kemudian amin sendiri sama dengan Ka kali konsentrasi Ha air per H3O+ air, ya. Nanti ini semua kita masukkan ke persamaan. Kemudian substitusi ke dalam persamaan 12. D sama dengan konsentrasi Ha organik dibagi konsentrasi Ha air plus Ka kali konsentrasi Ha dibagi konsentrasi H3O+. Ini tadi semua adalah amin, bukan? Nah, ini tadi adalah amin, jadi dimasukkan ke sini harganya. Kemudian Ha ini dikeluarkan, sehingga di sini 1 plus Ka per H3O+, ya. Sedangkan Ha organik per Ha air adalah Kd, ya, sehingga D sama dengan Kd per 1. Ini kan akhirnya menjadi 1, ya. Oh, ini, ya. 1 plus Ka dibagi H3O+, ya. Jadi distribusi asam ke dalam fasa organik, ya. Jadi distribusi asam Ha di dalam fasa air dan fasa organik itu rumusnya seperti ini, ya. Jadi hanya tergantung dari Kd dan Ka serta asam. Jadi keasaman itu, ya. Jadi keasaman itu sangat berpengaruh terhadap D. Apakah nanti dengan kenaikan asam tadi itu D-nya menjadi lebih besar ataukah lebih kecil, itu penting, ya. Jadi keasaman, mengatur keasaman itu penting supaya nanti kita menginginkan saat itu larut dalam fasa organik ataukah dia larut, lebih kita inginkan dia larut dalam air, ya, begitu. Seperti ekstraksi asam benzoat misalnya. Asam benzoat, ya, dalam sebagai pengawet makanan. Itu kalau kita menginginkan dia terekstraksi di dalam fasa organik atau fasa misalnya menggunakan ether, maka kita beri suasana asam sehingga dia bentuk molekul, dan bentuk molekul itu dia larut dalam fasa organik. Sedangkan dalam bentuk ion tidak bisa larut dalam fasa organik. Jadi dia lebih larut dalam fasa air. Ya, itu tadi untuk yang terlibat untuk asam basa. Sekarang ekstraksi pelarut yang melibatkan kelator logam. Satu yang sangat penting pada penerapan ekstraksi selektif ion logam adalah menggunakan agen pengompleks.
Akan tetapi banyak agen kelat memiliki kelarutan sangat terbatas dalam air. Ya, ini maksudnya begini, kalau kita menginginkan tujuan untuk analisis terutama ya, jadi untuk mengambil ya ion-ion logam yang ada di dalam limbah misalnya, atau dalam perairan ya, misalnya jumlahnya sangat sedikit, sehingga misalnya kalau kita langsung AAS misalnya itu tidak kelihatan, maka terkadang perlu ekstraksi untuk mengambil ion logamnya. Ya, kita mengambil ion logam yang di dalam air itu untuk dimasukkan fasa organik. Nah, itu diperlukan pengompleks. Ya. Pengompleks itu tentunya kebanyakan larutnya dalam fasa organik, sehingga kompleksnya nanti diharapkan masuknya ke fasa organik. Agen penghelat ditambahkan pada pelarut organik. Ya, jadi itu pengompleksnya dimasukkan ke fasa organik. Agen penghelat diekstraksi ke dalam fasa air, jadi dikocok gitu ya, di mana ion logam dapat bereaksi membentuk kompleks ligan logam. Ya, jadi awalnya ion logam ada di air, kemudian pengompleks itu ada di fasa organik. Kemudian dikocok, sehingga nanti kemudian terus didiamkan, maka ion-ion logam yang ada di dalam fasa air akan terikut, akan membentuk kompleks dengan ligan, dan dia akan masuk ke dalam fasa organik. Sehingga logam tadi akan masuk ke dalam fasa organik dalam bentuk kompleks. Selanjutnya kompleks ligan logam diekstraksi ke dalam fasa organik. Yang seperti ini ya, kesetimbangannya. Ini fasa organik itu ada HL pengompleksnya. Kemudian dia dicampur dengan air ya. Tentunya HL ini juga sebagian larut dalam air ya. Jadi ada yang larut dalam fasa organik, ada yang larut dalam air. Kemudian pengompleks ini dalam air akan terdisosiasi menjadi L ya, ligan ini dan H+ ini. Ya, di dalam air L ini HL ini menjadi L- dan H3O+ karena ada ini ya. Kemudian L- ini akan bereaksi dengan Mn+. Jadi ini logam yang mau diekstraksi ke fasa organik. Nah, dia akan membentuk MLN, membentuk kompleks MLN. MLN ini dia larut dalam fasa organik. Nah, jadi di dalam fasa organik nanti selain ada HL juga ada MLN, yaitu logam yang diekstraksi ke fasa organik. Nah, dalam kesetimbangan ini semua, ini ada yang namanya KD dari HL ya. KD koefisien distribusi dari HL, yaitu konsentrasi HL di dalam fasa organik dibagi konsentrasi HL dalam fasa air. Sedangkan HL sendiri bisa terdisosiasi menjadi L- dan H3O+ di dalam air. Ini memiliki Ka ya kan? Ka sama dengan L- kali H3O+ per HL. Ya, jadi HL sendiri mempunyai Ka. Kemudian dalam pembentukan kompleks itu ada beta. Jadi di sini beta itu adalah konstanta pembentukan kompleks, ya. Konstanta pembentukan kompleks. Pembentukan kompleks MLN. Kemudian ada lagi KD. KD yang kedua adalah KD dari kompleks. Ya, kompleks MLN. Jadi konsentrasi MLN dalam fasa organik dibagi konsentrasi MLN pada fasa air. Ya, begitu ya. Kemudian setelah dihitung ya, maksudnya itu persamaan-persamaan, menggunakan persamaan-persamaan, semuanya D adalah beta KD C ya. Ini kali KA-nya ini kali konsentrasi ligan ini ya, dibagi KD dari ligan kali konsentrasi asam ya, asamnya ini ditambah beta pembentukan kompleks, kemudian Ka ini dikali konsentrasi ligan. Ini sebetulnya konsentrasi ligan itu sama dengan HL ya, konsentrasi HL. Nah, seperti ini ya. Jadi buktikan bagi yang suka matematika ya. Jadi D itu nanti dimasukkan konsentrasi Ml
ya. Konsentrasi mLn dibagi M plus, ya, konsentrasi M plus mLn min, ya, itu. Kemudian nanti semua akan dengan apa? Dengan tetapan-tetapan, ya, semua ini ditentukan dengan tetapan-tetapan. Ya, jadi di sini ada KD, tadi dari HL, kemudian KA, kemudian ada beta, kemudian ada KD dari kompleks. Kalau kita lihat di sini, semakin asam maka apa? Semakin asam berarti konsentrasi H plusnya atau H3O plusnya semakin besar. Kalau ini semakin besar, D-nya semakin kecil, ya. Ya, semakin kecil, ya. Coba kita bisa lihat di sini kalau asamnya besar, ya. Asamnya besar di sini, ya. Ini besar berarti dia kesetimbangannya ke sana, ya. Mengarah ke HL. Kalau mengarah ke HL, maka HL ini banyak ke fasa organik. Sehingga L-nya menjadi sedikit yang membentuk kompleks dengan M. Otomatis ML-nya ini menjadi sedikit. Bisa ya dipahami kayak gitu, ya. Jadi kalau terlalu asam, malah nanti yang terikat atau yang larut dalam fase organik menjadi lebih kecil, karena ini nanti HL-nya nanti tidak mengion menjadi L-min, tetapi dia lebih cenderung membentuk molekul, dan molekul itu malah yang terekstraksi ke fase organik. HL yang dalam air sedikit, jadi L-nya ini sedikit, pembentukan kompleks menjadi sedikit. Ya, seperti itu. Kemudian beta ini atas bawah ini nyumbang, ya, nyumbang apa pembentukannya, ya. Jadi agak netral, ya. Jadi ada ini. Ya, kemudian kita bisa nyoba satu per satu, ya. Jadi kalau misalnya C-nya diperbesar bagaimana, ya, misalnya konsentrasi HL diperbesar bagaimana, ya, berarti di sini juga lebih besar, kemudian pembentukan kompleks lebih besar, ya. Caranya begitu. Pemilihan pelarut organik untuk ekstraksi. Yang pertama, dia harus dapat melarutkan senyawa yang akan dipisahkan. Ya, jadi kita harus memilih pelarut yang sesuai untuk pelarut zat yang mau kita pisahkan. Tidak mudah larut dalam air. Jadi ini memang syarat utama untuk ekstraksi cair-cair. Kenapa sih kok nggak boleh campur? Ya karena mau dipisahkan. Ya, jadi cair-cair itu mau dipisahkan, maka dia harus nggak boleh saling campur. Pelarutnya maksudnya. Mempunyai titik didih yang rendah, sehingga mudah dihilangkan dengan penguapan atau destilasi, ya. Jadi titik rendah itu penting, bahkan ini lebih rendah dari titik didih air, biasanya begitu. Jadi misalnya kita ada zat organik, ya, misalnya kayak minyak itu kan zat organik, ya, itu bukan untuk ekstraksi, karena untuk menghalau minyak kan sulit, ya, maksudnya minyak semacam parafin gitu, ya, itu bukan untuk ekstraksi, ya. Jadi yang untuk ekstraksi tentunya yang dia mudah menguap tapi tidak saling larut dengan air. Memiliki densitas yang berbeda dengan air, ya, karena apa? Supaya nanti berbeda tempatnya, maksudnya satunya di atas, satunya di bawah, gitu, ya. Tapi kebanyakan pelarut organik itu lebih ringan daripada air. Yang berat itu adalah pelarut organik ada yang mengandung Cl, ya, mengandung Cl misalnya seperti kloroform, CCl4 itu, ya, itu BC-nya lebih besar daripada air. Yang lainnya sepertinya lebih ringan, ya, untuk pelarut-pelarut organik yang mempunyai titik didih di bawah titik didih air. Contoh pelarut yang tidak larut dalam air dengan titik didih rendah, di etil ether, seperti itu. Boiling point-nya 35, cuma ini kalau di Surabaya kan juga panas, ya, jadi dia cepat hilang, flammable, jadi dia gampang terbakar. Kemudian metilin klorida, CH2Cl, ya, ini rho-nya, ya, 1,36, jadi dia ada di bawah nanti dari air, ya, non flammable, jadi tidak mudah terbakar. CHCl3 misalnya, itu boiling point-nya adalah 61, rho-nya 1,49, jadi dia ada di bawah. Heksan ada di atas, karbon tetraklorida, ya, 1,6. Nah, yang lainnya ini juga semuanya
mempunyai BC di bawah BC-nya air. Ya, paling gampang menghafalkan apa? Ya itu tadi yang mengandung Cl. Yang ada Cl-nya ini maka dia mempunyai rho-nya atau berat jenisnya adalah lebih besar daripada 1. Ya, yang lainnya kebanyakan lebih kecil dari 1. Ini flammable dan tidak. Ini juga harus kalian tahu. Karena apa? Ketika ekstraksi kan kalian langsung berhubungan dengan pelarut ini. Nah, itu nanti dekat api dan sebagainya itu ya. Jadi berbahaya tidaknya itu kalian sudah harus tahu ya. Jadi jangan dekat api. Berikut ini pelarut yang memiliki titik didih rendah namun tidak digunakan dalam ekstraksi dari pelarut air karena mudah larut dalam air. Jadi mereka mudah larut ya sempurna mungkin dalam air ya seperti ini. Ini tidak untuk ekstraksi cair-cair ya. Ini bisa untuk ekstraksi tapi pada cair gitu ya. Kalau cair-cair tidak bisa. Ya. Jadi untuk pada cair bisa ya. Ini pemetaan daya campur pelarut. Ini bisa dilihat di sini ya misalnya. Ini saya scan-nya kurang apa? Ini bagian sudut jadi nggak ikut terscan. Ya paling mudah ini aja air ya. Ini air. Kemudian ini nggak tahu ini apa toluena mungkin ya. Nah ini dia kalau hitam gini berarti dia tidak saling larut. Kalau dengan THF ternyata air itu larut, saling larut. Kemudian ini ya. Nah ini tidak saling larut gitu ya. Cara membacanya begitu. Kalau ini yang saling larut misalnya ini etanol. Nah etanol kan dengan air larut sempurna. Nah ini yang coba kita lihat yang hitam-hitam ini menunjukkan dia tidak larut, tidak saling larut. Kemudian pemisahan campuran dengan ekstraksi. Yang tadi itu teorinya untuk ekstraksi tunggal. Maksudnya itu ekstraksi saat itu tanpa ada pengganggu gitu misalnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau memisahkan campuran dengan ekstraksi ya. Ini pemisah teorinya ya. Pemisahan senyawa tunggal dari satu pelarut ke pelarut lainnya merupakan hal yang mudah. Kegunaan yang besar dari ekstraksi adalah kemungkinan pemisahan dua senyawa atau lebih berdasarkan atas perbedaan koefisien distribusi, yaitu KD-nya. Jika satu senyawa terlarut memiliki KD lebih besar dari satu, dan senyawa lainnya memiliki KD lebih kecil dari satu, dengan satu kali ekstraksi, pemisahan hasilnya hampir sempurna. Jadi, zat A dan zat B dapat terpisah jika salah satu KD-nya lebih besar dari satu, salah satunya lebih kecil dari satu. Ya, itu lebih mudah untuk dipisahkan. Jika diinginkan pemisahan yang cukup memadai, proses harus diulang beberapa kali. Ya. Jadi seperti ekstraksi berkali-kali yang tadi sudah ditunjukkan ya, yang di video sebelumnya. Lyman Craig telah mengembangkan suatu alat ekstraksi semi otomatis yang disebut sebagai alat Craig, yaitu untuk memahami teori kromatografi. Jadi kromatografi itu sebetulnya juga seperti ekstraksi cair-cair tapi continue ya, continue terus-menerus. Dan itu tidak hanya 1, 2, 3 kali ekstraksi, berkali-kali bahkan ratusan kali ekstraksi. Jadi hitungannya seperti itu. Kalau digambarkan seperti ekstraksi, untuk kromatografi itu berkali-kali ekstraksi. Teorinya sama, yaitu distribusi tadi. Ekstraksi berulang-ulang dengan metode Craig. Alat Craig terdiri dari satu seri bejana pemisah yang dihubungkan sedemikian rupa sehingga lubang keluar bejana yang satu berhubungan dengan lubang masuk bejana lainnya. Ya, jadi lubang bejana keluar yang satu itu berhubungan dengan lubang masuk bejana berikutnya. Jadi alat ini dibuat banyak ya. Setiap bejana terdiri dari 2 tabung yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya, jadi alat ini jumlahnya banyak, ditaruh berjejer-jejer begitu ya. Jadi nanti keluar dari tabung satu masuk tabung lain, keluar tabung satu masuk tabung lain, sehingga nanti senyawa yang dipisahkan itu nanti akan terpisah. Itu ya. Jadi tapi ini tujuannya adalah untuk
preparatif ya. Untuk mengambil komponen tertentu dalam suatu campuran biasanya dari bahan alam ya. Itu kan banyak komponen dan kadang-kadang kita inginkan untuk diambil komponen yang penting misalnya untuk kesehatan. Nah, itu nanti dilakukan ekstraksi seperti ini ya, seperti yang dilakukan oleh Craig. Nah, ini ya. Lyman Craig ya. Alatnya seperti ini. Coba kita lihat. Nah, itu masuk ke tabung berikutnya ya. Jadi nanti dia masuk ke tabung berikutnya. Nah, tabung berikutnya itu sudah diisi dengan pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi komponen yang ada di dalam sampel yang warnanya merah itu. Jadi sampelnya itu yang warna merah. Sementara yang biru, yang warna biru itu yang mempunyai BJ lebih berat, itu adalah sebagai apa ya, untuk sebagai ekstraktan ya. Jadi dia yang mengambil nanti gitu. Dan yang warna biru itu sudah disiapkan di semua tabung ya, semua alat kerak ini. Kemudian yang merah itu yang berpindah-pindah. Ya, ini seperti ekstraksi berkali-kali ya. Teorinya sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini adalah gambaran dari alat kerak yang disusun banyak. Ya, jadi nanti tujuannya adalah memisah-misahkan misalnya asam-asam amino dalam protein gitu ya. Jadi protein itu kan kalau dihidrolisis menghasilkan banyak sekali asam amino. Nah, asam-asam amino itu bisa dipisahkan dengan cara ekstraksi Wright dengan alat ini. Ya, ini adalah secara teori itu seperti ini jadi pemisahannya. Ya, alatnya seperti itu ya, bisa dibayangkan ya. Dikocok-kocok begitulah. Nanti yang ringan dia pindah ke tabung berikutnya. Sementara yang biru itu sudah mengambil analit ya. Jadi analit sudah terambil di biru tapi masih ada yang di merah. Oleh karena itu nanti analit yang mau diambil itu di tabung berikutnya. Sehingga nanti yang warna merah tadi ya, itu nanti bebas dari zat yang kita yang mau kita ambil. Dan yang biru itu nanti dikumpulkan ya, tergantung sih. Dikumpulkan atau tidak tergantung nanti berapa senyawa yang ada di situ. Jadi paling tidak sudah terambil. Cara kerja ya. Sejumlah pelarut yang mempunyai densitas lebih berat dimasukkan melalui lubang A sehingga akan mengisi tabung B setengahnya. Nah, jadi pelarut yang mempunyai densitas tinggi ya, itu ditaruh di tabung B ya, tapi diisi setengahnya saja. Suplikan yang dipisahkan dimasukkan sebagai larutan dalam pelarut yang lebih ringan ke dalam tabung B dari bejana pertama. Ya, jadi nanti senyawa yang mau dipisahkan itu juga dimasukkan ke sini kemudian dikocok. Ya, dikocok seperti ini, akhirnya seperti ini ya posisinya, sehingga yang ringan kan di atas. Ringan di atas masuk ke sini, pindah ke tabung berikutnya. Dia dipisahkan oleh tabung berikutnya dengan adanya pelarut yang ada di dalam sini. Bejana-bejana ini digoyangkan ke muka dan ke belakang dengan sudut sekitar 35 derajat terhadap poros atau setimbang dan pelarut terpisah dalam 2 lapisan ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Alat diputar 90 derajat sesuai dengan arah jarum jam. Pelarut yang ringan mengalir melalui pipa penghubung C ke dalam tabung D, sedangkan pelarut yang berat tinggal di tabung B, jadi masih tinggal di tabung B ya. Jadi yang ringan tadi sudah berpindah ke tabung semacam ini, yang ke lainnya, yang B ini tetap, ya maksudnya itu yang lebih berat ini tetap di tabung berikutnya itu sudah ada terisi tabung B ini dengan pelarut yang lebih yang ini ya, seperti ini ya. Jadi itu nanti berjejer-jejer itu banyak jumlahnya ya. Ketika alat ini diputar kembali pada kedudukan semula,
pelarut yang ringan di D mengalir melalui jalan keluar E ke tabung B tingkat berikutnya. Ya. Beratus-ratus tabung tersusun dapat digunakan dan semuanya digoyang-goyangkan dan diputar bersama-sama dengan menggunakan motor penggerak. Alat kerak sangat berguna terutama dalam bidang biokimia untuk pemisahan yang sangat sukar dari senyawa-senyawa yang memiliki sifat kimia yang hampir sama. Ya, ini tujuannya untuk preparatif saya kira ya. Kalau untuk analisis biasanya lebih ke kromatografi. Misalnya pada pemisahan campuran asam amino, asam lemak, polipeptida, nukleotida, amina aromatik, dan antibiotik telah dapat dipisahkan dengan proses ini. Ya, jadi kalau menggunakan alat ini mestinya untuk tujuan preparatif ya, jadi nanti diambil manfaatnya begitu. Kalau untuk analisis saya kira lebih praktis kalau menggunakan HPLC ya. Skematik peralatan kerak ya pada proses kerak. Jadi ini ada pelarut S yang mempunyai biji lebih tinggi ya. Itu nanti sebagai ekstraktan, kemudian pelarut M yang mempunyai biji lebih rendah nanti yang berisi zat yang mau dipisahkan ada di sini. Ya, jadi nanti pelarut yang lebih ringan tadi ya itu akan terjadi pengocokan misalnya di sini ya. Kemudian di dalam pelarut M tadi kan masih ada zat itu ya, karena D-nya ya, KD-nya kan tidak sempurna 1000 misalnya ya, KD-nya bisa hanya 8, ada 10 begitu. Sehingga nanti sebagian sudah masuk ke sini, tapi sebagian lain masih dibawa oleh pelarut itu. Dibawa oleh pelarutnya ya, pelarut asli. Kemudian dia pindah ke sini, akan terambil di sini, kemudian ke sini. Nah, lama-lama nanti dia bersih ya. Jadi nanti saat analit yang diambil ya itu sudah semakin lama semakin habis ya. Jadi di sini nanti akan terisi analit-analit yang diinginkan. Ya. Nah ini distribusi senyawa terlarut pada proses Cripe. Misalnya KD-nya sama dengan 1, PM sama dengan PS. Ya, jadi misalnya ini supaya mempermudah, jadi KD-nya 1. Artinya apa? KD1 berarti konsentrasi senyawa itu ya, senyawa yang mau diambil dalam fase organik per konsentrasi dalam air ya itu sama ya, dari 1/1 akhirnya KD-nya 1 atau 50/50 ya KD-nya 1. PM sama dengan PS ya, jadi untuk memudahkan saja. Jadi ini gambaran bagaimana terjadi pemisahan senyawa-senyawa itu ya dan distribusinya ya dan distribusinya. Ini ya misalnya distribusi asli, misalnya tadi karena KD1 maka di dalam fasa ini tadi misalnya kerak tadi ini yang lebih berat ya. Jadi sampelnya ada di atas misalnya, itu nanti terekstraksi setengahnya. Jadi sebagian ini masih ada di fasa, misalnya fasa air, kemudian di sini fasa organik misalnya. Seperti itu. Kemudian setelah ini asli ya, kemudian setelah pemindahan pertama atau dilakukan pengocokan ya, maka dari setengah ini kan jadi seperempat ya. Dari setengah itu menjadi seperempat. Ya, jadi di sini setengah tadi, seperempat pindah sini, seperempat pindah sini. Yang setengah, yang seperempat masih di sini. Kemudian berikutnya ini menjadi setengahnya ya, dari jadi 1/8. Kemudian yang ini menjadi 1/8 ke sana, 1/8 tetap ya, sehingga di sini masih 1/4 karena apa? Ini adalah 1/8 yang berasal dari ini, kemudian ketambahan yang dari sini tadi. Ketambahan 1/8 dari sini sehingga menjadi 1/4. Kemudian berikutnya ini menjadi berkurang lagi setengahnya ya, dari 1/16/16. Kemudian di sini juga begitu, 1/8 pindah ke sana, 1/8 masih di sini ya. Jadi sini ada 1/8, kemudian ketambahan dari sini ya. Jadi begitulah seterusnya. Sehingga kalau kita melihat di sini, distribusi yang paling banyak itu ada di tengah. Ya. Jadi nanti akan membentuk kalau kurva itu ya ya gitu ya. Jadi yang tengah ini tinggi. Ya, yang pinggir lebih pendek. Nah, itu. Ini adalah gambaran
Seperti yang di kromatografi, mungkin kalian sudah pernah tahu namanya kromatogram, itu di tengah kan lebih tinggi daripada yang di pinggir. Nah, itu sebetulnya kalau dibuat teori ekstraksi ya seperti ini. Ya, jadi distribusinya seperti itu. Jadi setengah ikut sana, kemudian ini ke sana, ini ke sana. Ya. Oh, ini ke sana ya, kemudian ini di sana ke sana. Ya, yang di sini semakin kecil. Ya, jadi ini nanti setengahnya dari ini ke sana. Setengahnya dari ini ke sana. Jadi ini ketambahan juga ya. Tapi dia juga sudah sebagian pergi. Ya, kalau kita lihat distribusinya di tengah paling tinggi. Ini cara yang lain lagi, ada cuplikan dengan pelarut yang lebih ringan ya. Ini penjelasan lebih lebih supaya lebih paham. Cuplikan dengan pelarut yang lebih ringan M dimasukkan ke dalam tabung 0. Setelah tercapai kesetimbangan, setengah jumlah senyawa terlarut dalam fasa atas M dan setengah lainnya ada di fasa bawah S. Lapisan atas M dipindah ke tabung 1 dan satu bagian pelarut es segar ditambahkan ke tabung ke tabung 0. Ya, jadi maksudnya itu pelarut segar itu tanpa ada apa-apa. Ya. Setelah kesetimbangan tercapai, seperempat jumlah senyawa terlarut terdapat pada setiap fasa dalam tabung 0 dan tabung 1. Kemudian pelarut M dalam tabung 0 dan 1 berturut-turut dipindahkan ke tabung 1 dan tabung 2. Tambahkan pelarut segar segar S ke dalam tabung 0 dan seterusnya. Nah, ini untuk cuplikan yang mengandung dua senyawa dengan KD yang berbeda. Misalnya KD dari A adalah setengah, KD dari B adalah 1. Maka seperti ini. Jadi kalau dipindahkan 8 kali, itu dua senyawa tersebut masih numpuk ya. Jadi ujungnya ini sudah terpisah, tapi di sini masih numpuk. Nah, itu kalau ini dianggap nomor tabung, ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu maksudnya gitu ya. Tabung ke situ, kemudian kalau dilakukan pemindahan, maksudnya itu membutuhkan waktu lebih lama, membutuhkan tabung lebih banyak ya, dipindahkan sebanyak 200 kali, maka senyawa A dan senyawa B akan terpisah. Seperti itu ya. Jadi kayak kromatografi itu seperti itu gambarannya ya. Faktor pemisahannya alfa sama dengan KDA dibagi KDB. Jadi KDA dibagi KDB itu adalah faktor pemisahan. Semakin besar alfa, maka dia semakin mudah untuk dipisahkan. Dengan alfa sama dengan 2 dibutuhkan 200 kali pemindahan agar kedua senyawa terpisah hampir sempurna. Sehingga dengan cara seperti ini ya kurang praktis ya. Oleh karena itu untuk analisis digunakan cara kromatografi. Ya, tapi teorinya adalah teori ekstraksi seperti ini ya. Ekstraksi yang berlanjut gitu ya. Penerapan dalam kimia analitik untuk pemisahan, untuk pengukuran analisis kuantitatif. Ya, pemisahan itu mungkin maksudnya preparatif tadi ya. Untuk analisis dibutuhkan pengkerat ligan sebagai ekstraktan yang menghasilkan senyawa berwarna yang langsung dapat diukur. Misal ekstraksi fotometri untuk penentuan uranium, besi, cerium ataupun tembaga dengan 2 tenoil trifluoroaceton. Nah, ini panjang. Contoh ligan lainnya adalah kuperon, azonaftol, ditizon, ditiokarbamat, dan sebagainya. Selamat belajar. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan.